Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang diambil dari KBM, masih dari tulisannya El Yasmin Rumi. Dan untuk kali ini kisah yang berjudul Dewi Mayang Gersik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gubuk itu menjadi tempat ternyaman dan paling tenang untuk Kalawa dan Raka Balu. Sejuta kenangan tersimpan di sana. Kalawa duduk di ambang pintu. Kedua kakinya menjuntai berayun-ayun sembari memperhatikan sang suami yang sedang membelah beberapa kayu di emper gubuk. "Untuk apa kayu sebanyak itu, Kanda?" Yang ditanyai hanya tersenyum. Pandangannya tetap fokus pada kayu yang hendak dibelah menjadi 4 bagian. Dirasa cukup, Raka Balu menumpuk kayu dekat perapian, lalu menghampiri Kalawa yang masih setia duduk di ambang pintu. Tubuhnya condong ke depan, bertopang tangan membunuh jarak hingga Kalawa merasakan dengus nafas yang sedikit terengah menyapu wajahnya. Kalawa jengah membuang muka. Tanpa disangka pula, Raka Balu meraih dagunya, mendaratkan kecupan di dahi dengan tiba-tiba. "Kita akan bermalam di sini. Apa Dinda keberatan?" "Keberatan? Tidak sama sekali," jawab Kalawa begitu bahagia seraya menyeka pelu-pelu yang kentara di sekitar wajah Raka Balu. Pasangan suami istri itu duduk berdampingan. Bahu Raka Balu menjadi tempat sandaran ternyaman bagi Kalawa. Pandangan mereka sama terarah ke arah langit yang perlahan jingga. "Seandainya bisa memilih, Kanda akan memilih untuk terlahir sebagai orang biasa dengan segala ketenangan ini." Kalawa hanya diam mencoba merasakan setiap resah yang selalu mengikuti Raka Balu. Memang tidak mudah menjadi putra mahkota. Segala beban terpikul di pundak, membuat harinya nyaris tidak pernah ramah. "Semua yang terjadi pasti ada jawabannya. Kenapa Kanda dipilih terlahir jadi anak raja?" Nasihat Kalawa berusaha menenteramkan hati suaminya. Lalu hening menjalari hingga dengus nafas mereka beradu dengan kesiur angin. Tidak lama Raka Balu kembali bersuara. "Sudah hampir petang, ayo kita mandi." Ajakan itu tidak ayal membuat Kalawa jadi salah tingkah. Pipinya mendadak merona. Sebelum Kalawa menjawab, Raka Balu sudah lebih dulu meraih tangannya hingga sama-sama berdiri. "Apa yang membuat wajah Dinda jadi semerah ini? Dinda malu. Bukankah kita suami istri dan Dinda pun sudah mengandung sekarang?" Ucapan itu menegaskan jikalau Kalawa tidak perlu lagi merasa malu dan ragu, karena ini bukan kali pertama Raka Balu melihat setiap jengkal tubuh istrinya itu. Ingin menyahut, rasanya masih malu. Akhirnya Kalawa menurut saja berjalan bergandengan tangan menuju telaga Bahandang. Lantas, baru selesai Kalawa membuka pakaian, Raka Balu terenyuh. Bukan karena tergoda dengan tubuh itu, tapi sebuah tanda yang kentara di punggung bagian atas sebelah kanan milik Kalawa. "Apa ini, Dinda?" tanya Raka Balu sembari memegang punggung Kalawa yang berdiri membelakanginya. Dahi Kalawa mengernyit. Ia pun berusaha melihat apa yang membuat suaminya bertanya. "Memang ada apa, Kanda?" tanyanya ikut meraba-raba punggung. Raka Balu membisu memperhatikan tanpa berkedip. Tanda mirip bulan sabit di antara banyaknya bekas pecutan yang telah samar. Raka Balu yakin pola itu bukan tercipta dari bekas-bekas pecutan, tapi memang seperti sengaja diraja. Semakin lama memperhatikan tanda itu, ada rasa aneh yang perlahan datang. Entahlah, Raka Balu merasa dejavu setelah melihat tanda itu. "Sejak kapan Dinda mendapatkan tanda ini?" Kalawa dibuat bingung. Tanda apa yang dimaksud Raka Balu? Dirinya pun tidak pernah tahu tanda itu karena memang berada di bagian yang sulit dijangkau dan dilihat. "Tanda apa, Kanda? Dinda tidak tahu." "Tanda bulan sabit dengan bunga teratai di atasnya." Kalawa terperangah. Dirinya pun baru mengetahui perihal tanda di punggungnya. Sejak kapan dan di mana, Kalawa tidak pernah tahu kejadiannya. "Benarkah? Apakah Anda tahu maksud tanda itu?" Perasaan aneh yang menyemai dalam hati membuat Raka Balu kembali diam. Entah perasaan apa itu,
serupa rasa rindu yang telah lama tidak tersampaikan. "Kanda." Raka Balu pun terkesiap, buru-buru menggeleng. Dirinya juga tidak tahu maksud tanda itu. "Mungkin hanya kebetulan saja," pungkas Raka Balu. Kalawa bergidik. Ia pun ragu hanya kebetulan atau memang disebabkan suatu hal. Seandainya kebetulan, tidak mungkin akan berpola sejelas itu. Tidak ingin larut dalam kebingungan, Kalawa mengikuti ujaran Raka Balu bahwasanya kejadian itu hanya kebetulan. Namun tidak menampik juga rasa penasarannya. Bagaimana tanda bulan sabit tercipta masih menjadi misteri. Tapi satu yang pasti, bahwa Raka Balu telah menunaikan janjinya untuk kembali ke Telaga Bahandang bersama Kalawa. Kendati menimang bahagia, justru perasaan Kalawa gamang sekali. Jikalau Raka Balu merasa aneh dengan perasaannya setelah melihat tanda bulan sabit itu, Kalawa justru gelisah. "Kanda, bagaimana dengan ayahanda dan ibunda? Apa mereka tahu tentang akal-akalan Kanda ini?" Ini adalah pertanyaan yang paling ingin ditanyakan oleh Kalawa. Hitung-hitung mengalihkan gelisah di hati. "Mereka tidak tahu, Kanda masih merahasiakan ini." Raka Balu memang merahasiakan hubungannya dengan Kalawa yang tidak jadi berpisah. Bukan berlaku jahat, Raka Balu pun takut Tula sudah membohongi orang tua. Tapi semua dilakukannya demi Kalawa. "Kanda tidak ingin Dinda kembali ke istana dan bertemu Danum, itu saja," ujar Raka Balu lebih lanjut, takut bila Kalawa kecewa dengan jawaban tadi. Ia paham betul bagaimana kecemburuan Danum dan membuat Kalawa tertekan, dan Raka Balu tidak ingin semua itu sampai terjadi. Selama belasan tahun hidup bersama, sudah barang tentu Raka Balu tahu bagaimana karakter dan watak istri pertamanya itu. Danum sangat manja dan keras kepala. Segala keinginannya harus dituruti dan tidak ingin dibantah. Terenyuh dalam pikiran masing-masing, mereka dikejutkan oleh kedatangan burung gagak yang terbang rendah mengitari atas kepala, lalu hinggap di dahan pohon akasia yang tidak jauh dari sana. Burung gagak itu memekik tiada henti, sedang riak wajah Kalawa dan Raka Balu berubah drastis. "Kanda, ada apa ini?" Perasaan Kalawa yang sempat gelisah kian gelisah, seolah satu ikatan. Raka Balu merasakan hal yang sama. "Kanda, Dinda ingin pulang." Saat itu juga Kalawa merengek ingin pulang. Entah kenapa, tapi kata hatinya meminta untuk segera pulang. Raka Balu mengiyakan tanpa banyak tanya. Sejurus itu mereka pergi dari Telaga Bahandang. Sesampainya di rumah tidak ada yang aneh, hanya saja pintu terbuka dengan lebar. Akan tetapi Kalawa masih berpikiran waras karena sudah biasa pintu rumahnya terbuka lebar seperti itu. Tapi tidak dengan Raka Balu. Firasatnya mengatakan telah terjadi sesuatu di dalam sana. Ketika turun, Raka Balu meminta Kalawa untuk tidak masuk secara gamblang, takut ada sesuatu yang tidak terduga. Keadaan rumah sangat lengang dengan pintu terbuka lebar seperti itu. Masuk lebih dalam lagi, mereka disuguhkan pemandangan memilukan. "Ayah, Ibu!" Kalawa menjerit histeris tatkala melihat kedua orang tuanya tergeletak di lantai tidak berdaya. Bagaimana tidak shock? Kalawa menghampiri dan bersimpu meraung-raung di samping kedua orang tuanya. Sekeras apapun membangunkan, tetap tidak ada respon apapun. Raka Balu lekas memeriksa denyut nadi yang memang sudah tidak terasa lagi. Labi dan Wani tewas sesaat sebelum mereka sampai karena tubuh keduanya masih sangat hangat. "Apa yang terjadi, Kanda? Siapa yang melakukan ini?" Raka Balu menggeleng tidak pasti, tetapi saat menyingkap sedikit pakaian Labi, tampak bekas sebuah telapak tangan di dada. Jelas keduanya tewas dibunuh. Di saat Kalawa kembali berdiri untuk mengambil kain, ada serangan mendadak. Dari sisi kanan melesat sebuah belati mengincar jantungnya. Raka Balu yang melihat itu spontan berdiri menendang belati hingga terlempar menancap pada tiang tengah rumah. Raka Balu berlari ke arah jendela, memastikan siapa yang berulah, tapi tidak ada siapapun di sana, termasuk runut sang pelaku. Raka Balu sigap menarik Kalawa memeluknya erat. "Tempat ini tidak aman, kita harus kembali ke istana." Ibu Raka Balu seraya menguraikan pelukan. Raka Balu tidak peduli dengan kemarahan Danum, yang dirisaukannya hanya keselamatan Kalawa. Tapi belum sempat Kalawa bicara, Raka Balu menyela dengan cepat. "Tidak ada waktu untuk beralasan. Kanda akan meminta jatah dan para hulu balang untuk membawa jasad orang tua Dinda, dan jangan pikirkan tentang Danum. Maaf, kita harus meninggalkan orang tua Dinda sekarang." Air mata Kalawa menyungai. Sesungguhnya tidak bisa meninggalkan kedua orang tuanya begitu saja.
tapi keadaan memaksanya untuk segera pergi. Raka Balu melepaskan jubahnya, dipasangkan pada Kalawa seraya membisikkan sepenggal mantra, suatu ajian karena mereka akan pergi di waktu senja, yang mana waktu seperti ini sangat rentan bagi Kalawa yang sedang mengandung. Sepanjang perjalanan, sesekali bacalah ajian yang sudah Kanda bisikan untuk menjaga kandungan Dinda. Kecupnya di pipi Kalawa, kemudian mereka pun pergi. Sepanjang perjalanan, Kalawa menangis pilu membuat Raka Balu tidak tahan untuk tidak merengkuh istrinya itu. Menangislah Dinda. Raka Balu tahu semua kesedihan Kalawa tertuang dalam air mata. Bisikan itu menghentikan tangis Kalawa sesaat, lalu kembali air mata menghujam pipinya bertubi-tubi. Pikirannya terus tertuju pada kedua jasad orang tua yang ditinggalkan begitu saja. Harusnya Kanda tidak membawa Dinda pergi. Harusnya kita di sana menemani jasad orang tua Dinda sampai bantuan datang. Alih-alih menerima sepaham dengan Raka Balu, Kalawa justru menuduh suaminya tidak berperasaan. Raka Balu tidak marah sama sekali atas tudingan itu. Baginya adalah wajar jika Kalawa marah. Siapapun akan menganggap perbuatannya memang tiada hati nurani. Akan tetapi Raka Balu punya alasan tersendiri kenapa harus meninggalkan mayat Telabi dan Wani sesegera mungkin. Setelah menempuh bermil-mil dan hampir kembali menemui matahari, mereka pun tiba juga di istana. Sudah barang tentu kedatangan mereka membuat heran seluruh penghuni istana. Pasalnya, Raka Balu kembali bersama selir yang telah diceraikannya. Begitulah orang-orang di istana tahu tentang akhir hayat pernikahan Kalawa yang menyandang status janda dari anak raja. Padahal usia pernikahan berulas umur jagung. Kepulangan Raka Balu yang membawa serta Kalawa langsung sampai di telinga Danum. Wanita itu syok bukan main. Tidak mungkin. Danum ingin memastikan sendiri. Ia lekas keluar harem mendatangi suaminya yang baru saja tiba. Sayang, Raka Balu lebih dulu dipanggil Raja Kelayang Tanjung untuk menghadapnya. Sementara Danum atau siapapun tidak diperbolehkan masuk. Apa yang terjadi di dalam? Kenapa aku tidak diizinkan masuk? Serganya marah. Dua hulu balang yang menjaga pintu hanya diam. Di dalam sana Raka Balu dan Kalawa sedang menerima kemarahan Raja Kelayang Tanjung. Apa yang kau lakukan Raka Balu? Kenapa membawa Kalawa kemari? Kemarahan sang ayah tidak membuat nyali Raka Balu menciut. Tidak lantas juga membuatnya menegakkan kepala seolah menantang. Ia tetap menundukkan kepala sembari menjawab dengan sungguh-sungguh. Karena Kalawa masih istriku. Kami sama sekali tidak berpisah. Semua perpisahan ini adalah kebohongan semata demi menyelamatkan Kalawa dari titah Danum. Raja Kelayang Tanjung diam dalam ketidakpahaman. Ia pun menoleh ke arah Ruknila yang juga tidak paham apa maksud ucapan itu. Raja Kelayang Tanjung menuntut penjelasan kepada Raka Balu sejelas mungkin. Barangkali memang ada yang tidak diketahui olehnya atas kemelut rumah tangga anaknya sendiri. Sebelum ini, Danum telah bersikuku akan menjadi ibu sebenarnya bagi anak yang dikandung Kalawa. Ruknila pun menyela tiba-tiba. Bukankah Danum memang berhak atas anak yang dikandung Kalawa? Mengingat lagi bahwa Kalawa adalah selir yang berasal dari pelayan setia Danum. Perkataan Ruknila membuat hati Kalawa yang sudah hancur semakin tidak berbentuk. Memang sudah aturan. Tetapi bagaimana bisa Ruknila sepemaham dengan aturan yang akhirnya menyakiti sepihak? Dan sayangnya, aku tidak berkutik atas aturan yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini. Aku akan dianggap putra mahkota yang melanggar aturan seandainya tidak menyetujui keinginan Danum. Sejujurnya Ibunda, aku tidak ingin kehilangan Kalawa. Aku tidak ingin membuatnya mati perlahan akibat kesedihan berpisah dengan anaknya karena aku tahu bagaimana sakitnya kehilangan anak. Duniaku hancur saat kehilangan Sanja dan Mahinai. Katakan Ibunda, apa ada cara lain untukku menghindari ini semua selain melakukan kebohongan? Dan sebenarnya, aku telah bersumpah pada diri sendiri tidak akan membawa Kalawa kembali menginjakan kaki di sini. Tapi keadaan yang memaksaku melakukannya. Kalian tahu, kedua orang tua Kalawa tewas hari ini dan kami sama sekali tidak tahu apa yang sudah terjadi dan siapa pembunuhnya. Rentetan panjang ungkapan Raka Balu sukses membungkam kedua orang tuanya. Tangisan Kalawa pun terhenti. Kanda. Kalawa melirik ragu-ragu ke arah suaminya yang berdiri dengan segala keteguhan. Terlepas apapun alasannya, kau tidak seharusnya melakukan ini karena di suatu sisi kau juga menyakiti Danum.
tentang Raja Kelayang Tanjung. Perasaan Kalawa bertambah tidak karuan mendengar ucapan ayah mertuanya. Sekalimat itu seolah menyadarkan Kalawa betapa jahat dirinya telah merenggut kebahagiaan Danum. Seandainya Danum lebih dewasa, mungkin tidak akan semenyakitkan ini, ayah. Bukankah Danum juga tahu aturan dan resiko menjadi istri seorang bangsawan? Raja Kelayang Tanjung kembali dibungkam. Berada di tengah-tengah pihak memang memberatkan. Ia tidak menampik kecemburuan Danum dan tidak pula menyangkal kesedihan Kalawa bila anak yang lahir dari rahimnya harus diambil alih secara keseluruhan oleh Danum. Mengingat lagi Danum memang bukan wanita yang mandul. Ia masih bisa mendapatkan keturunan sebanyak apapun, meski telah beberapa kali mengalami kehilangan anak. Raja Kelayang Tanjung mendesak pasrah, lalu mengucap bela sungkawa kepada Kalawa atas kematian kedua orang tuanya. Lalu, kenapa kau tidak meminta orang sekitar untuk membantu mengebumikan orang tua Kalawa? Kenapa kau malah meninggalkan mereka, Rakabalu? Tanya Raja Kelayang Tanjung. Semurat kesedihan tidak bisa disangkal dari wajahnya. Labi, salah satu bomo terbaik di istana, kematiannya sudah pasti meninggalkan kesedihan mendalam di hati Raja Kelayang Tanjung. Apalagi Labi telah bersusah payah mengerahkan seluruh kemampuan dan tenaga untuk mengobatinya hingga sembuh seperti ini. Aku sudah mengirim Jata dan yang lainnya untuk membawa jasad kedua orang tua Kalawa ke sini. Sungguh, bukan jawaban itu yang ingin Raja Kelayang Tanjung dengar. Jawaban Rakabalu serupa labirin yang membingungkan. Apa kau tidak kasihan dengan jasad yang ditinggalkan itu, Rakabalu? Timbal Ruknila. Gara-gara ujaran itu, Kalawa kembali menangis sehingga Rakabalu harus kembali turun tangan menenangkan Kalawa. Apa aku terlahir menjadi manusia tanpa perasaan, Ibunda? Aku tidak sekejam itu. Ada hal yang harus kalian ketahui tentang alasanku kenapa langsung meninggalkan jasad orang tua Kalawa. Mereka tewas karena dibunuh dengan ajian Sanggai, dan aku telah melihat bekas serangan itu di dada ayah Kalawa. Raja Kelayang Tanjung tercengang. Ruknila dan Kalawa larut dalam kebingungan. Mana mungkin mereka paham apa hubungannya antara ajian Sanggai dan jasad yang harus segera ditinggalkan. Tapi tidak seharusnya kita pergi. Apalagi Kanda sudah tahu kedua orang tua Dinda tiada karena apa? Sentak Kalawa masih sesekukan. Rakabalu tersenyum maklum atas ketidaktahuan istrinya. Dinda, ajian Sanggai bukanlah ajian yang bisa dikuasai manusia. Ajian itu pun sangat dahsyat. Siapa yang terkena ajian Sanggai, sudah pasti jasadnya akan menjadi abu. Sebelum jasad menjadi abu, efek ajian masih ada dan energinya bisa menjalar kepada orang yang mendekati jasad itu sebelum mengabu. Itulah sebabnya Kanda mengajak Dinda buru-buru pergi. Kalawa tidak bisa berkata lagi. Satu hal yang bisa dicernanya dari pemaparan Rakabalu adalah jasad orang tuanya kini telah menjadi abu. Itu ajian milik para penghuni Suralaya. Sebelum Rakabalu membenarkan ucapan ayahnya, Kalawa mendadak limbung nyaris hilang kesadaran. Dinda. Rakabalu panik sontak merangkul pinggang Kalawa agar tidak terjerembab menghantam lantai. Baringkan di sini, tunjuk Raja Kelayang Tanjung ke peraduan miliknya. Namun Kalawa menolak dengan sopan dan Rakabalu sigap hendak membawanya ke harem. Tapi Kalawa kembali menolak. Dinda bisa ke harem bersama para dayang. Dinda hanya ingin bahwa segera mungkin jasad kedua orang tua Dinda walaupun telah menjadi abu. Rakabalu akhirnya pasrah. Seberapa keras ingin mengantar Kalawa ke harem, tetap saja Kalawa menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan dan segala macam. Dua dayang berjalan mengiringi Kalawa sembari terus memegangi lengannya. Kebetulan Danu menunggu di harem dengan segala kemarahannya. Danum segera mendekat melihat Kalawa melangkahkan kaki ke daerah kekuasaannya. Apa yang membuatmu berani datang ke sini, pelayan? Kalawa terkejut dicemooh dan diteriaki Danum sekeras itu. Aku masih berhak di sini, Yayu. Aku pun masih istri Batara Rakabalu karena kami memang tidak pernah berpisah. Aku masih punya malu dan tidak akan datang ke sini seandainya memang bukan lagi istri Kanda. Kalawa memang selir, tapi tidak ingin harga dirinya dianjak oleh Danum meskipun wanita itu bergelar permaisuri di istana. Berani sekali kau. Suara ribut-ribut itu pun tidak ayal mengundang penghuni harem untuk berkerumun. Cinda yang ada di sana bergegas mendekat dan melihat Kalawa membuatnya senang bukan kepala.
Maaf jika aku telah membuat Yayu marah seperti ini. Apakah keinginanku untuk menjadi selir Batara Rakabalu? Apakah aku yang meminta Batara Rakabalu untuk menikahiku? Apakah salahku jika sekarang mengandung anak Batara Rakabalu? Di hati terdalam, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti atau menyaingi Yayu. Tolong hargai aku dan berhenti berbuat semena-mena kepada aku, Yayu. Kalawa membela diri, tapi pembelaan itu justru membuat Danum kian meradang. Amarahnya sudah berada di ambang batas. Kau memang lancang. Berani sekali kau menyahutiku. Kau adalah pangkal segala masalah dan aku tidak akan pernah bahagia selama kau masih ada. Aku bersumpah, kau akan binasa secepatnya bersama keturunanmu itu. Nyala. Bersama dengan itu awan tiba-tiba menggulung. Langit berubah gelap. Petir pun datang menggelegar, bersautan memekakan telinga. Sumpah serapah Danum membuat semua yang ada di sana terkejut luar biasa. Cinde yang jelas mendengar itu langsung pergi menemui Rakabalu untuk mengadu. Kalawa seolah berada dalam keadaan riskan setelah Danum mengucap sumpah serapah. Sedangkan Rakabalu masih berada di tempat ayahnya. Banyak hal yang ingin diketahui Raja Kelayang Tanjung setelah apa yang baru didengarnya tentang Labi dan Wani. Rakabalu, apakah benar Labi dan Wani terbunuh oleh ajian Sanggai? Rakabalu menyentak napas. Harus berapa kali dirinya meyakinkan sang ayah bahwasanya orang tua Kalawa memang tewas akibat ajian Sanggai. Aku tidak akan salah, ayah. Tapi siapa? Satu-satunya orang yang menguasai ajian Sanggai hanya Datuk Jamang. Rakabalu mengangguk saja. Ia pun tahu jikalau hanya Datuk Jamang manusia yang menguasai ajian Sanggai, karena ajian itu dikenal milik para penghuni kahyangan. Namun Datuk Jamang telah lama tiada dari 3 generasi sebelumnya. Jadi siapa? Mereka saling diam tenggelam dalam pikiran kalut. Kejadian hari ini penuh dengan teka-teki dan tentang tanda bulan sabit yang dimiliki Kalawa membuat Rakabalu terus merasa dejavu. Ada apa ini? Gumamnya dalam hati. Pertanyaan itu berulang di setiap tarikan napas. Selang beberapa saat kedatangan Cindai membuyarkan lamunan mereka. Ada apa, Cindai? Kali ini Cindai tidak peduli, dicap sebagai tukang mengadu karena sikap dan perkataan Danum sudah keterlaluan, tidak pantas didiamkan. Dengan nafas tersegal, Cindai pun mengadukan apa yang sedang terjadi di harem. Tetapi ia tidak mengatakan tentang sekalimat keramat yang Danum lantangkan. Rakabalu melirik ibu dan ayahnya bergantian. Nafasnya terhela panjang, sudah menduga ini akan terjadi. Ia pamit undur diri dan pergi menuju harem, diikuti oleh Cindai. Apa yang dikatakan oleh Danum? Cindai berhenti melangkah membuat Rakabalu turut berhenti. Dipandanginya Cindai dengan kedua alis yang bertaut. Ada apa? Tanyanya heran. Cindai tertunduk sedikit ragu untuk menjawab pertanyaan itu. Semula dirinya memang ingin mengatakan semuanya, tetapi urung karena tidak ingin menambah keadaan semakin rumit. Cindai. Sedikit bentakan itu membuat Cindai terperajat. Yayu Danum marah dan menyumpahi Yayu Kalawa agar segeranya bersama keturunannya empu. Riak wajah Rakabalu mendadak berubah. Dengus nafasnya memburu. Cindai tahu apa yang melatar belakangi perbuatan seraut wajah itu. Ya, karena Danum yang tidak bisa menjaga lisannya. Dengan buru-buru Rakabalu mendatangi harem dan di sana masih terjadi ketegangan antara permaisuri dan selirnya. Danum tidak henti mencaci maki, sementara Kalawa hanya diam dan menjawab sesekali. Bukan dirinya tidak cakap menyauti Danum, tetapi masih menghormati Danum sebagai istri pertama Rakabalu, sekaligus permaisuri di kerajaan Kalayang. Apa pertengkaran ini sudah selesai? Jika belum, silakan lanjutkan dan Kanda beserta yang lainnya akan jadi penonton. Danum dan Kalawa serempak menoleh mendengar suara itu. Tampak suami mereka sedang berdiri tidak jauh dari sana dengan kedua tangan melipat di depan dada. Danum mendengus membuang muka. Dinda, kembalilah ke kamar, pinta Rakabalu pada Kalawa. Selirnya itu menurut tanpa banyak omong. Rakabalu mendekati Danum, menggenggam jemarinya. Ayo ke kamar, kita harus bicara. Dengan malas dan terpaksa Danum mengikuti Rakabalu. Di kamar itu mereka duduk berdampingan di sisi ranjang tanpa Rakabalu lepaskan tautan tangannya di jemari Danum. Dinda, jika ingin marah silakan, marah pada Kanda, jangan pada Kalawa. Karena dia tidak bersalah. Kian meledak-ledak kejengkelan Danum mendengar pembelaan suaminya untuk Kalawa. Dengan kasar ia mengibaskan tangan
hingga genggaman itu terlepas. Kanda memang tidak punya hati dan perasaan. Di mana nurani Kanda membohongi Dinda seperti ini? Danu marah, suaranya lantang dan tatapannya nyalang. Raka Balu meraih lengan Danum, kembali mendudukkannya di sisi ranjang. Kemarahan Danum memang tidak bisa disalahkan, tetapi Raka Balu juga punya alasan kenapa harus sampai berbohong. Seandainya Dinda tidak meminta hal sebesar itu pada Kalawa, tentu semua ini tidak akan terjadi. Kanda tidak akan mungkin membohongi Dinda. Danum tetap marah. Kembali ditepisnya tangan Raka Balu. Rasanya saat itu juga Danum ingin menangis, menumpahkan segala kebencian dan marah yang menyebak di hati. Sudah belasan tahun hidup bersama dan baru kali ini Raka Balu berani berbohong hanya demi selir seperti Kalawa. Bagaimana Danum tidak merasa dikhianati? Ini namanya pengkhianatan, Kanda. Seraut sesat itu harus enyah. Jahanam sangat membutuhkannya. Raka Balu terdiam, dadanya bergemuruh resah, sedang sorot matanya menampilkan kekecewaan yang teramat. Danum tidak pernah ingat bila ucapan adalah doa, terlebih dirinya yang sudah dianggap semua orang berlidah serupa kutukan. Kanda tidak melihat lagi adanya tata krama dan tutur yang sopan dalam diri Dinda. Lirihnya tambah kecewa. Raka Balu bangun dan melangkah pergi tanpa mengucap apapun lagi. Sekecewa itu. Awalnya Raka Balu hendak menemui Kalawa, tetapi urung. Ia ingin menyendiri menenangkan hati yang resah dan kecewa. Bagaimana ucapan Danum sukses membuat hati Raka Balu terasa amat buruk dan suram. Raka Balu tidak membela diri, tidak membenarkan apa yang telah dilakukannya, tapi bisakah Danum mengerti akan setiap keadaan? Karena semuanya tidak akan pernah sesuai dengan keinginan. Benarlah apa yang dikatakan Raka Balu kepada ayahnya tadi. Seandainya kala itu Danum sedikit dewasa dan mengerti, mungkin tidak akan terjadi kebohongan. Danum lebih suka menggunakan kedudukannya untuk berlaku semena-mena. Entahlah Raka Balu pun kini tidak ingin terlihat membela diri, tidak pula membenarkan perbuatan Danum. Ia kembali ke tempatnya membiarkan sepi merangkulnya sembari menunggu kedatangan Jata. Pengawal andalannya itu terus bergerak ke desa Nyuruk. Sesampainya di sana sudah gelap gulita dan juga sepi paripurna karena Labi dan Wani tinggal di ujung desa sedikit jauh dari pemukiman. Belum memasuki rumah, suasana mencekam sudah terasa. Jata masuk bersama para hulu balang diterangi beberapa obor bawaan mereka. Jata dibuat heran. Pasalnya keadaan rumah sangat rapi, seolah tidak pernah terjadi kegaduhan yang berakhir pembunuhan seperti apa yang dikatakan Raka Balu. Mereka pun masuk lebih dalam untuk segera membawa jasad Labi dan Wani. Kendati menemukan dua jasad, mereka hanya menemukan tumpukan abu di dekat pintu ruang tengah. Itulah jasad Bomo dan istrinya. Tunjuk Jata ke arah jasad Wani dan Labi yang sudah menjadi abu. Para hulu balang di sana heran dan bingung. Bagaimana bisa jasad berubah jadi abu? Apakah mati karena dibakar? Tapi tidak akan mungkin sekali karena rumah itu pasti ikut hangus terbakar. Sebelumnya Jata sudah tahu karena Raka Balu sudah membisikkan tentang itu sebelum pergi. Masukkan seluruh abunya ke dalam tambikar. Mereka bergegas memasukkan abu itu dan pergi secepatnya. Rumah pun ditinggalkan begitu saja. Jerit tangis Kalawa tidak terelakkan. Ia meraung mendapati isi dalam tembikar adalah abu dari jasad kedua orang tuanya. Tidak sanggup menanggung kesedihan, Kalawa roboh tidak sadarkan diri, membuat Raka Balu memekik panik. Raka Balu terpaksa membawa Kalawa kembali ke kamarnya. Tidak lama, Raja Kelayang Tanjung datang memastikan keadaan Kalawa, juga hendak menanyakan tentang penguburan Abu Labi dan Wani. Apa kita harus menunggu Kalawa sadar, Raka Balu? Sebaiknya kita menunggu Kalawa sadar, ayah, jawab Raka Balu. Sejak kejadian, Kalawa telah meninggalkan orang tuanya dan sekarang Raka Balu akan menyempatkan Kalawa melihat orang tuanya untuk yang terakhir kali. Walaupun raga sudah tidak berbentuk, Raja Kelayang Tanjung pun sudah membuat liang untuk mengubur abu itu di makam keluarga kerajaan sebagai bentuk terima kasihnya atas abdi Labi selama puluhan tahun di istana. Danum yang ada di sana turut buka suara. Apa tidak disadarkan saja, Kanda? Bagaimanapun abu orang tuanya harus segera dikebumikan karena sudah terhitung lebih dari sehari semalam. Walau marah, Danum masih menghormati kematian orang tua Kalawa, sehingga ia bersedia hadir menemani Kalawa yang tidak sadarkan diri. Raka Balu tidak mendebat.
Diikutinya saran Danum dengan cara memercikan air ke wajah Kalawa sembari menggugah pelan. Usaha itu membuahkan hasil. Kalawa pun perlahan tersadar dari pingsannya. Syukurlah, Dinda sudah sadar. Ayah, Ibu. Sadar-sadar Kalawa langsung terkenang dengan kedua sosok orang yang disayanginya sepanjang waktu. Air mata pun kembali mengiringi kesedihannya. Raka Balu lekas memeluknya, berharap Kalawa bisa berbagi kesedihan dengannya. Danum melengos membuang muka melihat suaminya memeluk Kalawa sekhawatir itu. Setelah kondisi Kalawa memungkinkan, Raka Balu pun mengajaknya turut memakamkan orang tuanya. Kalawa keheranan dibawa oleh Raka Balu ke pemakaman keluarga milik Raja Kelayang Tanjung. "Kenapa di sini?" tanyanya tidak mengerti. "Ayahanda yang ingin kedua orang tua Dinda dimakamkan di sini." Kalawa terharu, air matanya kembali menganak sungai. Kini, dua abu yang telah dibungkus kain putih itu diletakkan dalam lubang yang sama. Kalawa terisak dalam pelukan Raka Balu, melihat abu kedua orang tuanya perlahan tertimbun tanah. Kehilangan kedua orang tua jadi hari tersedih bagi Kalawa, dan mulai hari itu pula dirinya menjadi yatim piatu. Setelah kedua orang tua Dinda pergi, jangan merasa sendirian di dunia ini, karena masih ada Kanda dan anak kita yang akan lahir nantinya. Setelah bisikan itu, Raka Balu pun membawa Kalawa kembali ke tempatnya, ditemani istirahat sampai tertidur. Raka Balu beranjak dari kamar Kalawa ketika matahari telah lama hilang di balik ufuk. Malam itu Raka Balu berharap Kalawa tidur dengan tenang dan kesedihannya berlalu bersama sang waktu. "Jata, mulai hari ini tolong awasi selirku. Kau aku izinkan sesekali memasuki harem untuk melihat keadaan di sana, terutama selirku." Ditanya pada Jata sebelum meninggalkan harem. Jata menerima perintah itu dengan sigap. Raka Balu telah pergi. Tinggallah Jata dan dua hulu balang yang baru saja bergantian jaga di luar gerbang. Jata hendak pergi, tapi sebelum itu masih sempat dirinya berdiri beberapa saat di sana. Entah kenapa malam itu lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya, bahkan tidak satupun terdengar suara hewan malam. Merasa tidak ada yang aneh, Jata memilih untuk kembali. Namun tiba-tiba, ia terheran melihat cahaya hijau yang terpancar dari dalam harem. Jata segera masuk dan melihat sinar terang itu berasal dari kamar Kalawa. Apa itu? Dengan langkah cepat dan hati-hati, Jata mendekat. Tetapi setiap ia melangkah, cahaya itu pun meredup dan semakin meredup hingga benar-benar lenyap, tidak terbendung lagi. Takut terjadi sesuatu dengan Kalawa, Jata mencari Cinde memintanya untuk memastikan keadaan Kalawa di dalam kamar. "Pelan-pelan, jangan sampai Yayu terbangun." Cinde mengangguk dan masuk ke dalam. Sementara Jata menunggu di luar, mana berani ia memasuki kamar istri tuanya. Baru beberapa saat masuk, Cinde pun kembali. Alih-alih mendapati hal yang mencurigakan, keadaan kamar tampak seperti biasa. Semuanya terlihat baik-baik saja. Bahkan Kalawa terlihat tidur dengan pulas. Jata tercengang tidak percaya. Jelas sekali tadi ia melihat cahaya hijau bersinar terang dari dalam kamar Kalawa. Tidak mungkin. Baru saja Cinde akan bertanya, Jata telah melesat pergi menemui Raka Balu untuk melaporkan apa yang baru dilihatnya. "Empu harus tahu ini." Malam sudah terlalu larut. Haruskah Jata mendatangi tuannya untuk melaporkan kejadian di kamar Kalawa? Ini termasuk hal genting. Jadi Jata akan melaporkannya, tidak peduli tuannya akan marah. Tidak mungkin. Mana bisa Raka Balu marah bila menyangkut keselamatan selirnya itu. Empu. Baru sesaat Jata mengetuk pintu. Suara di dalam sana sudah mempersilakannya masuk. Ternyata Raka Balu belum tidur, sudah selarut ini. Banyak hal yang membuat matanya tidak bisa terpejam. "Apa yang membawamu datang semalam ini?" Jata lekas menyaut tanpa bertele-tele. "Empu, baru saja aku melihat kamar Yayu Kalawa diterangi oleh sinar berwarna hijau. Tapi setelah aku periksa, tidak ada apa-apa di sana." Biasanya Raka Balu akan langsung panik mendengar hal-hal seperti itu. Tapi kali ini biasa saja. "Kau masuk ke kamar dan melihat selirku tidur, Jata." Malah kalimat posesif itu yang dicetuskannya. Air muka Jata spontan berubah. Buru-buru meralat ucapannya. "Tidak, Empu. Mana mungkin aku berani menginjakan kaki di kamar istri Empu. Aku menyuruh Dayang memeriksanya." Raka Balu menyentak nafas. "Aku sudah tahu tentang itu." Jata merasa kalah cepat. Rupanya sang empu sudah lebih tahu.
Kemarin malam Raka Balu melihat hal serupa dan kejadian itu menjadi salah satu hal misterius yang belum terpecahkan sampai saat ini. Raka Balu pun berharap bisa secepatnya tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan selirnya itu. Kembali saja ke tempatmu, Jata. Jata pun pergi setelah mendapat perintah itu. Sementara Raka Balu beranjak dari kediamannya menuju harem. Raka Balu lebih dulu mendatangi kamar Kalawa untuk memastikan keadaannya, sebab Kalawalah yang paling rentan keselamatannya. Ketika menapaki tangga, Raka Balu refleks menoleh saat ekor matanya menangkap bayangan hitam yang melesat masuk kamar Kalawa. Lancang. Setelah teriakan itu, pintu kamar Kalawa terbuka paksa dengan sekali tendangan, membuat pintu nyaris hancur. Dengan cepat Raka Balu berlari masuk mengejar dua bayangan hitam yang ternyata keluar lagi menerobos jendela tanpa meninggalkan jejak. Lekas diperiksanya keadaan Kalawa yang tidur pula sekali. Padahal kegaduhan yang terjadi membuat penghuni harem terbangun. Ini akibat teh yang diberikan Raka Balu sore tadi. Teh yang sengaja dibumbui Raka Balu mantra ketenangan jiwa. Empu, apa yang terjadi? Cinde yang lebih dulu berada di sana, dia pula yang pertama kali bertanya. Ada penyusup yang memasuki kamar selirku. Cinde terkejut. Lirikannya berpindah ke arah Kalawa yang tidur amat nyenyak. Tidak perlu cemas, semuanya baik-baik saja dan minta yang lain untuk segera bubar. Perintah Raka Balu. Cinde mengangguk melaksanakan titah tuannya. Raka Balu duduk di lincak dekat jendela. Perasaannya gamang gara-gara kejadian yang datang beruntun. Sialnya, tak barang sedikit Raka Balu bisa memecahkan masalah ini. Mungkinkah ada hubungannya dengan kematian orang tua Kalawa? Duganya sembari memandangi Kalawa yang kini berbalik perlahan, mengubah posisi. Namun semuanya masih abu-abu. Benang merah antara kejadian beberapa hari ini belum tampak secuil pun. Sampai pagi datang, Raka Balu bergegas pergi sebelum Kalawa bangun dari tidurnya dan meminta Cinde untuk tidak memberitahu kejadian semalam kepada Kalawa. Karena Raka Balu tidak ingin istrinya itu disergap gelisah dan takut. Sebelum benar-benar pergi dari harem, Raka Balu masih sempat menengok keadaan Danum. Sepagi itu Raka Balu sudah disuguhkan pemandangan cantik dan segar dari permaisurinya. Dinda. Panggilan lembut itu membuat Danum menoleh. Senyum Danum mereka indah. Ah, kebetulan Raka Balu datang pagi ini. Pagi sekali Kanda sudah datang, ujar Danum seraya mendekati Raka Balu yang duduk di kursi kayu tengah kamar. Kanda dari kamar Kalawa, akui Raka Balu begitu jujur. Danum tidak terlihat marah seperti kemarin. Kali ini ia cerita dan tampak antusias sekali bertanya tentang kegaduhan yang terjadi di kamar Kalawa. Raka Balu menjawab seadanya tanpa ada yang ditutupi. Danum mengangguk paham. Wajahnya berubah tidak acuh setelah mendengar jawaban suaminya. Kebetulan Kanda kemari. Semula Dinda hendak menemui Kanda untuk meminta izin. Dai Raka Balu mengernyit bersama alis yang bertaut. Meminta izin? Izin apa Dinda? Danum tersenyum, lalu duduk bertopang dagu di depan suaminya. Dinda ingin bertandang ke rumah orang tua Dinda. Bukankah sudah berbulan-bulan Dinda tidak mengunjungi mereka? Raka Balu mendadak dilema. Kanda mengizinkan Dinda kan? Sejujurnya Raka Balu enggan. Dinda sedang berbadan dua dan Dinda bisa menjaga diri, tidak akan berlelah-lelah. Kanda harus percaya kepada Dinda. Selanya dengan cepat. Raka Balu berdecak. Kenapa setiap rengekan dan wajah memelas para istrinya membuat ia tidak tahan untuk menolak? Bagaimana ini? Sedang dirinya ada urusan penting sehingga tidak bisa membersamai Danum untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Bagaimana jika kita pergi bersama setelah urusan Kanda selesai? Tidak perlu, Kanda selesaikan saja urusan Kanda. Mengalah, hal itulah yang selalu Raka Balu lakukan. Bukan apa-apa, hanya tidak ingin berdebat. Akhirnya Raka Balu relakan Danum pergi tanpa dirinya. Beberapa pengawal diutus untuk menemani perjalanan Danum. Danum berpamitan dan pergi siang itu juga bersama para dayangnya dan sekitar 20 orang hulu balang. Raka Balu melepas kepergian Danum dengan perasaan sedih. Sedih manakala dirinya tidak bisa menemani Danum pulang, sekaligus menemui mertua yang sudah beberapa bulan tidak bertatap muka. Tinggallah Kalawa yang ada di harem. Wanita itu bangun dengan perasaan lebih baik dari kemarin. Semua tampak biasa saja. Kalawa benar-benar tidak tahu tentang penyusup yang memasuki kamar.
Selamat pagi Yayu. Cinde datang bersama dua orang dayang lainnya membawa nampan berisi sarapan. Yayu, ingin mandi atau makan pagi lebih dulu? Makan pagi saja. Kalawa pun beranjak dari ranjang. Suguhan makanan di atas meja membuatnya melirik Cinde dengan bibir mencepik. Aku tidak suka ikan sungai, dan kenapa sepagi ini aku harus makan ini? Bukankah kau tahu, aku lebih suka umbi-umbian saat makan pagi? Kalawa menggerutu melihat menu sarapannya pagi ini hampir sama dengan makan siang. Cinde mengulum senyum mendengarnya. Iya, aku tahu Yayu suka umbi-umbian untuk makan pagi, tapi aku tidak bisa memberikannya pagi ini karena aku takut, tutur Cinde. Tidakkah ucapan Cinde terdengar menggantung? Takut? Kau takut apa? Takut membantah perintah karena semua menu ini dari suamimu sendiri. Tiba-tiba Raka Balu datang menyambung ucapan Cinde, membuat dua wanita di dalam sana terperacet kaget. Kanda? Kalawa jadi tertunduk segan, takut jika Raka Balu mendengar penolakannya tadi. Kanda yang meminta juru masak membuat makanan seenak mungkin untuk Dinda. Makanlah, karena Dinda tidak sendirian. Sekarang ada salon anak kita. Kalawa mengangguk. Perhatian Raka Balu mampu menyunggingkan senyumnya meski samar. Kalawa makan sembari menahan malu akibat Raka Balu terus memandanginya. Tahu istrinya salah tingkah karena diperhatikan, Raka Balu berpindah berdiri di depan jendela. Kanda, apa Dinda bisa keluar hari ini? Maksud Dinda berjalan-jalan sebentar. Sontak Raka Balu membalik badan. Helaan nafasnya terdengar sampai ke telinga Kalawa. Raka Balu heran, kenapa kedua istrinya kompak sekali hari ini meminta izin untuk meninggalkan istana. Ayolah, apakah tidak ada yang akan menemaninya menyambut tamu agung? Berjalan-jalan. Pengulangan kalimat itu kontras dengan seraut Raka Balu yang terlihat menolak. Kalawa tertunduk sedalam dada. Ia yakin Raka Balu tidak akan mengizinkannya. Melihat kemurungan istrinya yang tiba-tiba membuat Raka Balu tidak sampai hati. Oleh sebab itu diizinkannya Kalawa pergi, walau berat. Raka Balu mendekat duduk di samping Kalawa. Dirangkulnya pinggang Kalawa yang terasa sudah sangat berisi. Kanda mengizinkan Dinda, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Kanda? Raka Balu melepas sendok dari tangan Kalawa, membenarkan posisi duduk hingga sama-sama berhadapan. Lalu kedua tangan besarnya menangkup pipi Kalawa. Dinda harus pergi bersama Jata juga Cinde. Dinda harus kembali sebelum tengah hari, dan sekarang ikuti ucapan Kanda. Kalawa menurut mengikuti ucapan Raka Balu. Sakehing lara pan samya bali. Sakehing lara pan samya bali. Sake gama pan mali. Sake gama pan mali. Miruda welas asi pandulune. Miruda welas asi pandulune. Apa ini Kanda? Tanya Kalawa setelah mengikuti ucapan suaminya. Bukan apa-apa sayang, hanya sebuah syair penghibur khusus untuk istri Kanda. Kemudian memberikan kecupan pagi tepat di ujung bibir Kalawa. Kalawa yang dikecup malah pipi Cinde yang merona. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.